Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys, Sugi Chris. Sekian lama kita jarang ngevlog. Akhir ini kita bisa ngevlog lagi. Alhamdulillah dengan adanya waktu kita bisa bertemu kembali di channel YouTube Hoki Chris Galeri Pesona Chris Pusaka. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala hajatnya, senantiasa keluarganya juga diberikan keberkahan dan barokah atas izin Sang Pencipta. Dan juga jangan lupa rekan-rekan semuanya untuk selalu berdoa berikhtiar agar apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah filosofi keris adab dan budaya. Karena banyak orang yang salah kaprah mengenai sudut pandang suatu budaya, ya khususnya keris ini. Kenapa banyak orang yang salah kaprah? Karena orang itu selalu mengidentikan atau menjustifikasi bahwa orang yang suka mengoleksi keris atau kolektor keris itu selalu diidentikan sebagai klenik. Bahwasanya keris itu bukan hanya sekedar sebagai klenik. Keris itu sebuah simbol. Keris itu juga mengajarkan sebuah adab. Dan keris itu merupakan suatu budaya yang ada di Nusantara. Karena di Nusantara ini banyak beraneka ragam macam suku yang juga memiliki sebuah peninggalan-peninggalan dari leluhurnya zaman dahulu. Jadi, kalau menurut saya, keris merupakan sebuah simbol yang memiliki nilai seni dan filosofi yang tinggi. Karena dari keris kita bisa mempelajari tentang keluhuran budaya yang ada di Nusantara ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang nggak paham keris, terus menjustifikasi bahwasanya keris itu klenik, di samping klenik, keris itu istilahnya itu syirik dan musyrik, sebenarnya bukan seperti itu teman-teman. Syirik musyrik itu terletak pada diri masing-masing. Kenapa demikian? Tergantung dari niatnya. Katakanlah kalau umpamanya kita itu istilahnya hanya karena suatu doa, ya amin sewu, gara-gara aku mau coba bismillahirrahmanirrahim kalau tadi ini selamat, ya itu juga udah syirik dan musyrik. Karena gara-gara bismillah. Tapi dengan seizin Allah, melalui perantara bismillah, saya bisa selamat. Nah, kata-katanya itu harus dibenarkan. Jangan gara-gara ini, bukan. Bismillah itu sebagai sarananya, sebagai perantaranya. Kan seperti itu. Dengan izin, atas seizin Sang Pencipta, kita diberikan keselamatan melalui sarana doa membaca bismillah tadi. Seperti itu teman-teman. Sama halnya dengan orang menjustifikasikan memiliki keris itu klenik. Bukan hanya klenik saja keris itu. Keris itu merupakan filosofi sebuah nilai seni yang sangat tinggi. Bahkan negara luar pun sangat mengakuinya. UNESCO. Kenapa kita yang banyak beraneka budaya, banyak beraneka suku, kita nggak mencintai negeri kita ini? Itu kadang kan orang-orang yang berpikiran sempit itu kan selalu dengan mudahnya mengucapkan seperti yang saya sebutkan tadi, klenik, syirik, musyrik, tapi tanpa melihat dirinya sendiri, gitu loh. Tanpa dia mau mempelajari apa sih keris itu, maknanya seperti apa, filosofinya seperti apa. Sedangkan filosofi keris adab dan budaya itu merupakan gambaran atau sebuah contoh, ya, sebuah contoh sederhana agar kita tuh sebagai anak bangsa itu selalu bangga dengan karya seni, bangga dengan istilahnya itu budaya yang ada di negeri kita ini. Karena di negeri kita ini sangat beraneka ragam macam budaya, sangat beraneka macam suku yang selalu
bisa saling hormat menghormati, saling menghargai, saling gotong royong satu sama lainnya. Kita harus bangga karena di tiap suku juga memiliki ciri khas senjata macam-macam. Kalau di Jawa keris, mungkin kalau Bade ada di Bugis, rencong ada di Aceh, mungkin di wilayah lain banyak lagi, Mando ada di Dayak. Itu kan merupakan peninggalan-peninggalan dari leluhur terdahulu. Di samping filosofi tersebut juga ada adab yang akan mengajarkan suatu etika atau attitude pada diri kita atau pada diri para penerusnya. Jadi jangan salah kaprah dalam memahami sebuah keris yang diidentikan dengan sebuah klinik. Karena banyak orang yang nggak paham keris, tapi ujung-ujungnya membahas sesuatu hal yang klinik, membahas sesuatu hal yang mistik, padahal dia belum tentu tahu kebenarannya. Klinik itu yang seperti apa, mistik itu yang seperti apa. Apalagi memahami tentang musyrik, syirik karena ada kegaiban. Kegaiban itu apa? Loh, kalau kita nggak percaya gaib lah, apa doa nggak percaya mbak Gusti Pangeran itu ya gaib. Jangan kita punya pikiran itu sempit. Kita kalau nggak ada jasad itu juga gaib. Nah, jadi jangan sekali-sekali itu istilahnya itu otak kita itu dipersempit, tapi diperluaslah dengan karunia yang sudah kita dapatkan. Salah satu contoh filosofi keris, adab dan budaya, katakanlah seseorang yang akan menerima keris yang muda menerima keris dari yang tua, itu pun ada adabnya. Jadi kalau orang tua yang menyiarkan keris, itu posisinya dia menggenggam leher gandarnya seperti ini, terus diberikan kepada yang lebih muda. Adab atau attitude-nya, si penerima itu memegangnya seperti ini. Jadi tangan kanannya di atas ini seperti ini. Itu menunjukkan etika, attitude atau adab. Bahwasannya yang lebih tua itu wajib yang lebih muda untuk menghormatinya. Seperti itu. Dan istilahnya itu apa ya, perihal-perihal seperti itu sebenarnya sudah diajarkan. Makanya kadang kalau kita sebagai generasi muda tidak tahu etika, attitude terhadap yang tua, itu bahaya. Karena apa? Nggak ada kesopan santunan terhadap orang tua. Rotong lama, akhirnya nggak mempunyai jiwa dan moral yang santun. Itu baru adab untuk serah terima keris dari yang tua kepada yang muda. Terus ada lagi, kenapa keris itu kalau dibuka harus warangkannya yang ditarik, bukan ganggangnya seperti ini yang ditarik, tapi warangkannya yang kita keluarkan seperti ini. Ini juga ada maknanya, cara menarik keris seperti itu. Karena apa? Warangka ditarik dahuluan. Di saat posisi berdiri seperti ini, kita itu bisa langsung tahu suatu keindahan yang terdapat pada bila keris tersebut mengenai suatu pamor. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita begini? Ini bukan menyembah sebenarnya, tapi kita menghormati dari jeripaya seorang empu yang telah menempa, yang telah membuat keris tersebut. Dengan jeripayanya kita memberikan suatu penghormatan. Bukan lantas disalahartikan kita menyembah dengan begini, itu bukan. Kita menghormati. Bahkan kita belum tentu bisa membuat benda yang seindah ini dengan benda yang seninya amat sangat tinggi nilai luhurnya. Karena benda-benda seperti ini itu dikerjakan dengan tempaan yang berlipat-lipat.
bisa 100 lipat, bahkan bisa sampai 1000 lipat untuk menjadikan suatu dapur dan juga pamornya yang seperti ini. Itulah tujuannya kita membuka warangka yang dari awal sampai yang kedua tadi. Di situ kita diajarkan suatu adab dalam menghormati suatu karya orang lain. Gampangannya seperti itu. Kita tuh harus bisa selalu menghormati. Andai kata kita pandai berkarya, hasil karya kita dihormati orang lain, itu suatu kebanggaan yang bisa menginspirasi orang lain tersebut. Karena bila kita bisa berkarya yang baik, memberikan contoh yang baik ini akan diambil sisi baiknya oleh orang lain. Gak mungkin kalau kita memberikan contoh yang gak baik, orang lain akan mengambil itu, gak mungkin. Kecuali otaknya udah soak, ya itu gak tahu lagi. Kecuali moralnya gak tertata, attitude-nya dia gak punya, itu gak tahu lagi. Itu udah beda. Jadi filosofi keris adab dan budaya itu merupakan suatu kesatuan yang selalu terselubung, yang selalu menyatu dalam berbagai budaya yang ada di Nusantara ini. Itulah pembahasan mengenai suatu keris adab dan budaya. Kenapa bangsa Indonesia ini yang begitu banyak bermacam-macam suku dan budaya selalu bersatu, selalu bergotong royong, selalu bahu-membahu. Berbagai macam suku, berbagai macam bahasa itu yang ada cuma ada di Indonesia. Makanya kita harus bangga menjadi orang negeri ini. Janganlah kita bangga meniru negara-negara yang lain atau budaya-budaya yang lain, tapi cintailah budaya kita, lestarikanlah budaya kita sebagai penerus leluhur-leluhur terdahulu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu loh rekan-rekan. Jadi kalau ada orang yang membahas mengenai keris itu musyrik, keris itu klinik, keris itu bla bla bla, itu tanyakan sama orangnya. Kok bisa mengatakan klinik, kok bisa mengatakan syirik dan musyrik itu dari mananya? Keris ini sebagai senjata tikam. Di samping sebagai senjata tikam, dan juga hanya sebagai penunjang sarana dan prasarana untuk spiritual, untuk memantapkan dan meyakinkan kita bahwasanya seorang empu membuat suatu benda, kalau tidak ada daya lindungi, mana bisa seorang empu itu membuat keris yang seindah ini? Itu kan juga ada campur tangan Tuhan. Sejatinya manusia itu bisa apa? Kan gak bisa. Dan yang menggerakkan itu siapa? Ya Tuhan. Nah disitulah harusnya bisa berpikir seperti itu. Bukan hanya pandai menjustifikasi suatu benda pusaka, suatu nilai luhur, suatu nilai seni yang amat tinggi, bahkan negara luar pun sangat mengakuinya. Mungkin sampai di sini mengenai pembahasan filosofi keris, adab, dan budaya. Kiranya ada tutur kata saya yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebenar-benarnya. Bukan bermaksud saya untuk hal-hal tertentu, tapi saya membangun melalui channel YouTube saya ini. Mudah-mudahan para pencinta tosan haji, baik tua baik muda, dimanapun kalian berada, senangilah produk di dalam negeri, senangilah budayamu sendiri, lestarikan warisan para leluhur-leluhurmu terdahulu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin hanya itu aja pesan kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.